Shalom, saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saat kita merasa disakiti atau dirugikan, lebih mudah bagi kita untuk segera membalas. Dengan membalas, kita berpikir itu membuat kita menjadi lega dan impas. Namun ternyata membalas perlakuan buruk dengan hal yang buruk, membalas kata-kata yang menyakitkan dengan kata-kata yang sama menyakitkan, ternyata malah membuat masalah semakin berkembang, membuat hati semakin tersakiti, dan membuat kebencian mulai tumbuh. Firman Tuhan hari ini berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius 5 ayat 39 hingga ayat yang ke-41. Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak melawan orang yang berbuat jahat. Ini bukan sebuah sikap yang bodoh, melainkan Tuhan mengajar kepada kita agar tidak membalas dendam, melainkan kesabaran dan ketenangan agar kita tetap bisa menebarkan kasih. Tuhan mengetahui bahwa emosi kita akan lebih mendominasi pikiran dan hati kita, sehingga kita akan mudah untuk menjadi marah dan bersikap emosional. Jika konteks yang berlaku di zaman itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, namun Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kerendahan hati tetap menyatakan kasih. Kejadian sehari-hari yang kita alami sering memicu hati dan pikiran kita untuk lebih mudah membalas perlakuan buruk dengan hal yang buruk. Jika kita berbuat atau bertindak sama dengan orang yang jahat atau buruk, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kita harus tetap belajar untuk mengendalikan diri agar kita tidak terjebak untuk membalas dendam dan dikuasai oleh emosi. Berulang kali saya menyatakan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan atau membalas perlakuan buruk dengan buruk tidak akan pernah menyelesaikan masalah, malah sebaliknya memunculkan masalah baru. Jadi bagaimana? Dengan tidak membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat atau menyakiti kita, hal ini akan menunjukkan kepada sekitar kita seperti apa Tuhan yang kita percayai atau kita imani. Kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, kemurahan, dan berlimpah pengampunan yang membuat kita dapat memiliki dasar untuk melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Sekalipun kita menyadari bahwa hal ini tidak mudah untuk dilakukan, namun kita tidak boleh putus asa, sebab Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita di dalam melakukan kebenaran. Di dalam memasuki minggu pertama Natal, mari kita memulai minggu ini dengan komitmen. Saya mau menebarkan kasih dan kebaikan bagi sekitar. Dimulai dari rumah, tetangga, lingkungan, tempat kerja, dan dimanapun kita berada, kita tetap menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sekecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan, jika hal ini didasarkan pada kasih Tuhan, maka hal ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Daripada membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, lebih baik kita menyatakan kasih, sebab hal ini akan mendatangkan kedamaian. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa.
Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami mampu untuk menebarkan kebaikan, menyatakan kasih di tengah situasi yang membuat kami sering marah. Kami seringkali memberi respon yang terlalu emosional. Bahkan kami cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun firman-Mu mengingatkan kami supaya kami meneduhkan hati kami, bersandar kepada kuasa-Mu, sehingga kami belajar meneladani kasih-Mu dan kami boleh menerapkan itu. Tolong ya Tuhan, mampukan kami di dalam memasuki Minggu Natal yang pertama ini, kami memiliki hati yang mengasihi. Kami mau menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Membalas kejahatan dengan kejahatan akan semakin membuat masalah akan berkembang. Jadi mari kita belajar untuk meneduhkan hati, sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai dan menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.